Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Janganlah engkau mengiktikadkan, jangan mengiktikadkan bahwasanya engkau itu wahai hamba bisa sampai kepada ma'rifatullah dengan membersihkan diri engkau dari sifat-sifat tercela dan memperhiasinya diri dengan sifat-sifat terpuji. Karena yang demikian itu tidak akan bisa menyampaikan engkau kepada ma'rifatullah selama-lamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jangan kita beranggapan, jangan kita beranggapan, apalagi berkeyakinan bahwa kita tidak akan sampai kepada ma'rifatullah kecuali dengan membersihkan diri dari sifat tercela, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, keangkuhan, perasaan diri alim, perasaan diri kaya, kuat. Ini sifat-sifat tercela. Dan memperhiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadhu, seperti ikhlas, seperti husnudzan. Nah, yang demikian itu tidak akan bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Tidak akan bisa. Kalau hanya dengan modal itu, dengan hanya modal mujahadah, dengan hanya modal berjuang melawan nafsu agar diri jadi bersih. Nah, modal itu tidak akan cukup untuk menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Walakin i'taqid anna al-wusul ila ma'rifatillah bi maghfiratihi wa 'afwihi wa rahmatihi bi mahdi karamihi wa ihsanihi wa fadlihi. Tetapi i'tikadkanlah bahwasanya sampai kepada ma'rifatullah itu dicapai dengan ampunan dan kemaafan dan rahmat Allah dengan semata-mata kemurahan, kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi kita orang-orang yang diberi Allah ma'rifatullah itu, mereka bisa dapat itu karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah, bukan karena mujahadahnya, bukan karena banyak wiridnya, bukan karena banyak salawatnya, bukan karena puasa zuhud waraknya, bukan. Tetapi mereka itu bisa dapat ma'rifat kepada Allah itu semata-mata adalah anugerah, rahmat, kasih sayang Allah kepadanya. Nah, itu yang kita yakini, itu yang kita i'tikadkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana perkataan penjelasan sebahagian ulama bahwa ma'rifat yang dimaksud di sini adalah ma'rifat indas sufiyah, bukan ma'rifat indal usuliyyin. Ma'rifat yang dimaksud itu adalah huwa nur yaqdhibuhullah ila qalbi habibih fabihi yudriku hakikatal asya. Ma'rifat yang dimaksud itu adalah bahwa cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Nah, dengan cahaya itu dia bisa memperdapati hakikat sesuatu. Nah, itu ma'rifat.
Dengan cahaya yang diberikan Allah di dalam hatinya, dia bisa melihat hakikat sesuatu. Nah, selama ini kita melihat manusia itu ya manusia. Dikeruhinya kita suka, dirangutinya kita sedih. Karena yang kita lihat itu adalah manusia. Kita tidak melihat hakikat dari manusia itu. Datang sihat kita suka, datang sakit kita sedih, karena kita hanya tahu sihat sakit itu dari luarnya, tidak tahu apa hakikat daripada sihat dan sakit itu. Datang kekayaan, datang rezeki yang luas kita suka, sempit rezeki kita sedih. Nah, karena kita kada tahu hakikat kaya, hakikat susah rezeki itu. Menang kita suka, kalah kita sedih, karena kita kada tahu hakikat dari menang dan kalah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu itu, kita tidak ada lagi duka dan suka. Kada ada lagi suka, kada ada lagi duka. Kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu. Kalaupun kita duka, dukanya karena Allah. Kita suka, sukanya karena Allah. Kalau kitanya, kada ada lagi suka dan duka itu. Karena kita sudah mengetahui hakikat segala sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mengetahui hakikat sesuatu itu datangnya dari Allah Dzul Jalali wal Ikram. Hakikat sesuatu itu adalah datangnya sesuatu itu minallah dzil jalal wal ikram. Dari Allah yang punya sifat jalal dan punya sifat ikram al jamal. Kadang-kadang yang datang kepada kita, yang nampak kepada kita keilukan jamal daripada Allah, kita senang, kita murah rezeki, kita sihat, kita menang, kita bahagia. Nah, kadang-kadang datang sifat yang datangnya daripada jalal Allah itu membuat hati kita, dalam istilah orang-orang sufiah, kabat, tertutup. Sehingga waktu itu kita memerlukan adab, memerlukan macam-macam hal untuk menghadapi sifat yang demikian itu. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah tadi. Jadi orang ma'rifat itu kada ada sedihnya. Kada ada sedihnya. Kenapa? Karena semuaan itu mereka yakini, mereka rasakan datangnya dari Allah. Untung dari Allah, rugi dari Allah. Dan mereka melihat di balik rugi itu ada sesuatu yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'rifat ngarannya. Jadi orang ma'rifat itu orang yang macam itu. Amunnya sarik, sariknya karena Allah. Amunnya senang, senangnya karena Allah. Nah, jadi untuk sampai kepada ma'rifat itu, nah, kada cukup hanya dengan melatih diri, dengan banyak wirid, dengan macam-macam. Tetapi kita bisa dapat ma'rifat itu dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.